saya Snida. Saya dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Jurusan saya yaitu akuntansi. Saya dari kelas 11 akuntansi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyusutan aktiva tetap. Tapi sebelum menuju ke penyusutan, apa itu aktiva tetap? Nah, aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka operasional perusahaan. Itu aset tetap. Selanjutnya yaitu ke penyusutan atau depresiasi. Penyusutan atau depresiasi merupakan cara untuk mengalokasikan seberapa penurunan nilai aset untuk masing-masing periode yang telah dilalui. Setelah mengetahui apa itu penyusutan, pasti kalian berpikir bahwa kenapa aset tetap harus disusutkan? Nah, aset tetap perlu disusutkan itu karena aset tersebut sudah mengalami penurunan fungsi, jadi harus segera disusutkan. Untuk menyusutkan aset tetap ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu pertama ada metode aktivitas, yang kedua ada metode garis lurus, yang ketiga ada metode jumlah angka tahun, dan keempat ada metode saldo menurun. Nah, kalian bisa mencoba beberapa metode tersebut. Jadi, saya di sini akan memberitahu bagaimana cara melakukan perhitungan dengan metode-metode tersebut. Perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu metode yang sering kali digunakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia karena metode ini sangat mudah. Nah, rumusnya itu yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan aset dikurangi nilai residu dan dibagi dengan umur ekonomis aset. Contohnya yaitu sebuah perusahaan membeli sebuah unit mesin dengan harga 45 juta dengan nilai sisa sebesar 5 juta dan mesin tersebut telah digunakan selama 5 tahun lamanya. Pertanyaannya, berapa nilai penyusutan untuk sebuah unit mesin tersebut per tahunnya? Pertanyaannya yaitu untuk nilai penyusutan per tahunnya, untuk menghitungnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi dengan umur ekonomis aset. Untuk harga perolehan asetnya itu sebesar 45 juta dikurangi dengan nilai residu sebesar 5 juta dan dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Jadi untuk total keseluruhannya yaitu 8 juta. Jadi untuk nilai penyusutan per tahunnya yaitu sebesar 8 juta rupiah. Itu untuk metode garis. Yang kedua yaitu penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Dengan metode ini, penyusutan untuk tiap tahun jumlahnya menurun. Rumusnya yaitu biaya dikurangi nilai sisa dikali umur dan dibagi total jumlah tahun umur aset. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2007, fotokopi Arta membeli 3 unit mesin fotokopi dengan harga sebesar 35 juta dan umur ekonomisnya sekitar 3 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta. Berapa penyusutannya? Jawabannya yaitu penyusutan sama dengan biaya dikurangi nilai sisa dikali umur dan dibagi total jumlah tahun umur aset. Nah, untuk biaya itu sekitar 35 juta dikurangi nilai sisa 5 juta dikali umur ekonomis 3 tahun dibagi total jumlah tahun umur aset yaitu 6 tahun dan total keseluruhannya yaitu sebesar 15 juta. Jadi untuk penyusutannya yaitu sebesar 15 juta. Nah, sekarang kita lanjut untuk metode yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda merupakan saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali dari yang digunakan oleh metode garis lurus. Nah, untuk rumusnya yaitu 100% dibagi umur ekonomis dikali nilai perolehan dan dibagi dengan nilai buku. Nah, contohnya yaitu
Pak Andika membeli aset untuk kantornya seharga 1.750.000 akan memiliki umur sekitar 10 tahun dan nilai sisa pada akhir 10 tahunnya akan menjadi 10.000. Hitunglah depresiasi untuk akhir tahun pertamanya. Penyelesaiannya yaitu tarif depresiasi sama dengan 100% dibagi taksiran nomor manfaat dikali 2. Nah, duanya itu kan karena saldo menurun ganda ini menggunakan tarif penyusutan 2 kali dibanding dari metode garis lurus. Nah, untuk 100% dibagi taksiran umur manfaat dikali 2-nya, untuk taksiran umur manfaatnya itu sekitar 10 tahun. Nah, jadi 100% dibagi 10 tahun dikali 2, totalnya yaitu 20% per tahunnya. Untuk depresiasinya yaitu depresiasi sama dengan nilai buku awal dikali tarif depresiasi. Nah, untuk nilai buku awalnya itu sebesar 1.750.000. Nah, untuk tarif depresiasinya yaitu 0,2. Nah, jadi 1.750 dikali 0,2 sama dengan 350.000 untuk depresiasi tahun pertamanya, yaitu sekitar 350.000. Nah, gimana? Udah pada ngerti kan? Untuk menghitung dengan menggunakan metode-metode dari penyusutan aset tetap. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.